Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini, dan memang tidak ada yang pantas kecuali kata demi kata yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang senantiasa menyertai derap langkah kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika Anda ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk kembali duduk bersama, bersimpuh di hadapan sabda-sabda Nabi SAW yang akan melembutkan hati kita, yang akan mengingatkan kita tentang hakikat dunia ini, hakikat dari kehidupan dan fase yang dijalankan oleh anak Adam di muka bumi ini. Kita akan kembali bersama hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang masalah hati. Kenapa hati, hadirin? Lagi-lagi kita ingatkan, organ ini adalah parameter kita. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika hati Anda baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh Anda. Wa idza fasadat, dan apabila hati Anda rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota badan akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita simak sabda tersebut. A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballagha 60 sana. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah cukup memberikan uzur kepada seseorang yang ia tunda ajalnya sampai usia 60 tahun. Saya ulangi, hadirin. Kira-kira terjemahannya, Allah telah cukup memberikan uzur kepada seseorang yang ia tunda kematiannya, yang ia tunda ajalnya, ajal orang tersebut sampai di usia 60 tahun. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Apa maknanya? Siapa yang tahu maknanya? Ada yang tahu makna hadis ini? Memang kalau terjemahan letterlocknya mungkin agak membingungkan ya. Allah telah cukup memberikan uzur kepada seseorang yang ia tunda ajalnya sampai usia 60 tahun.
Siapa yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Akhwat di belakang tahu nggak artinya? Suara saya jelas apa tidak? Nggak ada reaksi. Antum dengar nggak sih apa? Ini Ustaz ngomong apa sih dari tadi? Apa makna hadis ini? Nggak, suara saya jelas? Suara saya bagus nggak? Salah pertanyaannya. Memang suara saya nggak pernah bagus. Tapi maksudnya bisa didengar apa enggak? Bisa, alhamdulillah. Jadi makna hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mandzur, Al-Imam Munawi, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Qurtubi, banyak ulama membahas hadis ini. Mereka menjelaskan apabila seseorang Allah berikan usia sampai 60 tahun, lalu dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, endingnya buruk, gagal, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada maaf pada hari kiamat. Tidak ada uzur, tidak ada kata maaf. Apapun alasan yang ia sampaikan gak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun, ya sibuk lah, ya jaga cucu lah, ya anak-anak banyak lah, perusahaan gak keurus, kalau gak saya handle langsung. Tidak ada alasan bagi dia. Selesai. Jika Allah berikan usia 60 tahun kepada seseorang, lalu dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, apapun alasannya tidak diterima pada hari kiamat. Berbeda jika meninggal sebelum itu, 60 tahun, jadi kalau antum meninggal usia 30 tahun, alasan antum bisa jadi didengar. Saya masih muda ya Allah, hidup di Jakarta, hingar-bingar, dunia ini luar biasa, saya nggak kuat, saya salah pergaulan, itu tuh ya Allah yang ngajak saya pakai narkoba, misalnya demikian. Itu mungkin masih bisa didengar. Tapi usia 60 tahun, nah, selesai. Jelas hadirin? Pertanyaan saya, tolong jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Setelah mendengar informasi ini, rencananya mau meninggal usia 30 tahun atau 60 tahun? 30 tahun atau 60 tahun? 60 tahun, tapi husnul khatimah, itu jawabannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan hadis ini itu ada kaitannya dengan surat Fatir ayat 37. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam
nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian, umur yang cukup untuk digunakan dalam rangka tafakkur, tadabbur, membaca kondisi dunia, umur yang cukup untuk belajar, umur yang cukup untuk ibadah, umur yang cukup mengambil pengalaman, baik pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain, umur yang cukup untuk menilai, umur yang cukup untuk memahami hakikat dunia, bahwa dunia itu hanya sandiwara, dunia itu hanya sekedar fata morgana, dunia itu tidak bisa membahagiakan kita. Bukankah kami telah memberikan umur sehingga Anda bisa melakukan hal-hal di atas, sehingga orang yang mau berpikir itu akan berpikir. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Jadi usia yang apabila orang mau memanfaatkannya, dia akan kembali kepada Allah, dia akan sujud kepada Allah. Kalaupun tersungkur, dia akan bangkit dan dia akan mengemis kepada Allah. Kalaupun dia terjegal, dia akan ingat kembali kepada Allah SWT. Umur yang cukup. Wa ja'akumun nadhir. Dan Anda telah diperingatkan oleh seseorang. Bukankah Anda sudah mendengar tausiah dari kiai, tausiah dari seorang ustaz? Anda ikut khutbah Jumat, Anda ikut sebuah kajian demi kajian, sudah, semuanya sudah ada. Kalau Anda tidak kembali kepada Allah, hadirin, Ibnu Abbas mengatakan umur dalam surat Fatir ayat 37 adalah 60 tahun. Jadi Allah mengatakan, bukankah kami telah memberikan 60 tahun kepada Anda, sehingga Anda bisa berpikir, Anda bisa merenung, Anda bisa bertafakur, Anda bisa mengambil pengalaman, pelajaran, Anda bisa beribadah, Anda bisa ngaji, Anda bisa amalkan isi pengajian Anda. 60 tahun sudah cukup. Dan Anda sudah didatangi oleh orang-orang yang menyampaikan firman-firman Allah. Kalau Anda tidak mengambil pelajaran, nggak ada alasan bagi Anda. Selesai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Kenapa hadis ini benar-benar tegas? Para ulama kita menjelaskan, ini ada kaitannya dengan usia 40. Dan usia 40 adalah usia terbaik bagi kematangan berpikir seorang anak manusia. Kecerdasan emosionalnya, pengalamannya sudah ada. Usia 40 tahun adalah prime time, di mana kita benar-benar matang, mencapai puncak kebijaksanaan. Pengalaman sudah banyak. 40 tahun. Makanya banyak para ulama mengatakan bahwa Nabi diutus, atau nabi-nabi Allah diutus di usia 40 tahun. Dan cukuplah bagi kita bagaimana Nabi besar Nabi Muhammad SAW 40 tahun. Itu waktu terbaik, bukan waktu terbaik, waktu termudah menerima hidayah, 40 tahun. Waktu termudah menerima hidayah, waktu termudah untuk memahami kajian, 40 tahun. Karena sekali lagi, matang, bijak, dewasa, ilmu sudah banyak, pengalaman
Sudah pernah tersungkur di dalam dunia usaha? Sudah pernah ditipu oleh orang? Sudah pernah dikhianati oleh dunia? Sudah pernah dikecewakan oleh dunia? Sehingga dia bisa mengetahui bahwa dunia ini tidak bisa memberikan kebahagiaan. Itu cepat banget dapat hidayah. Makanya kalau dari pengalaman kami di dunia dakwah yang tentu saja masih seumur jagung ini, itu paling enak berbicara, memberikan kajian di hadapan orang-orang usia 40 tahun. Ya seperti antum-antum ini. Antum berapa? Oh belum ya? Aduh mohon maaf, saya nggak sengaja. Masya Allah. Ini luar biasa, belum 40 udah mau ngaji, ini luar biasa. Insya Allah 40 tahunnya semakin matang lagi. Tapi secara umum itu lebih enak, secara umum ya. Antum kan orang-orang pilihan insya Allah ta'ala. Tapi secara umum itu paling enak bicara di hadapan usia 40 tahun. Enak, karena mereka udah punya pengalaman. Kan yang kita sampaikan, agama ini kan pelajaran kehidupan. Dan mereka sudah punya pengalaman yang komplit dalam hidup, 40 tahun. Jadi kalau bicara sedikit itu nyambungnya enak, chemistry-nya tuh dapat. Ketika kita katakan bahwa wamal hayatud dunya illa mataul gurur, Ali Imran 185, tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Itu langsung tangkap gitu. Yang dia ingat langsung pengalamannya. Jadi kalau bahasa kita kan, nih gue banget nih gitu loh. Si Ustadz tahu aja gue, padahal si Ustadz nggak kenal. Tapi sekali lagi dia sudah tahu pengalaman. Tapi coba antum dakwahin anak-anak ABG misalnya, yang nggak pernah kerja, yang hidupnya full dengan fasilitas, lalu kita katakan dunia adalah panggung sandiwara, dia nggak akan terima. Kalau kita berdakwah di usia 30-an awal, saat karir sedang naik-naiknya, atau mulai melihat dunia, mulai bisa survive dengan kedua kakinya, karirnya sedang menanjak, baru lulus dari luar negeri, lalu kita bicarakan tentang dunia, susah, berat. Lalu belum matang, masih labil, masih suka galau, masih sangat terpengaruh dengan ucapan lingkungan, susah bicara sama orang seperti itu, susah. Tapi 40 tahun itu enak. Lalu kata para ulama, di usia 40 tahun, seseorang, sekali lagi saya ulangi, berada pada puncak kematangan. Lalu Allah kasih 20 tahun lagi sama dia agar mengambil pelajaran, mengambil ibrah, untuk belajar. 20 tahun sampai 60 tahun. Lalu di usia 60 tahun dia belum bertobat kepada Allah, nggak ada uzur kata Nabi SAW. Udah dong, 20 tahun cukup dong. 40 tahun sampai 60 tahun Anda menghabiskan 20 tahun di saat Anda sedang bagus-bagusnya untuk berpikir, yang sangat kaya dengan pengalaman, lalu Anda nggak kembali kepada Allah, susah. Dan yang perlu diingat, begitu sampai 60 tahun, maka faktor hadirin, kecerdasan kita berkurang dan cukup drastis. Kematangan kita menurun, kebijaksanaan kita mulai labil lagi. Kita akan kembali turun sampai titik nadir seperti anak kecil. Jadi kalau Anda tidak manfaatkan, kedepannya berat. Karena begitu masuk 60 tahun, 60 tahun, 61, 62, 63, 64, itu udah susah. Itu semua kebiasaan buruk sudah mengkristal, sudah mengakar. Makanya paling susah nasihatin siapa diantaranya? Orang udah pada tua-tua, susah. Karena dia sudah berpuluh-puluh tahun mengerjakan hal tersebut. Di samping itu kecerdasannya menurun, pemahamannya menurun, kematangannya kembali. Bayangkan, kalau orang sudah matang, nggak dimakan-makan, maka makanannya itu apa? Basi. Jadi kembali lagi ke titik nadir. Susah. Dikasih tahu
berulang-ulang nggak mau dengar. Berat hadirin sekalian. Jadi 60 tahun loh, sebelum 60 tahun kita evaluasi diri kita. Ini yang perlu kita camkan. Karena begitu 60 tahun kita belum kembali kepada Allah, tidak ada alasan. Apapun argumentasi kita nggak akan didengar. Cukup 60 tahun udah cukup. Dan secara logika, begitu melewati 60 tahun, maka grafik menurun sampai kita seperti anak-anak, nggak ada bedanya sama cicit kita lagi. Ngambeknya sama, ribetnya sama, ganti pampersnya sama, kan begitu. Jadi Anda harus ngambil manfaat sebelum 60 tahun. Walaupun sekali lagi kita sepakati 30 tahun pun juga harus bertaubat kepada Allah karena kita tidak tahu ajal. Tapi yang dikasih umur panjang nih, kalau kita ngambil kesempatan, itu sifat-sifat buruk kikis sebelum 60 tahun. Karena kalau tidak mengkristal. Dan para ulama menambahkan faktornya, kenapa dibilang kelewatan? Hadirin, sekali lagi, mendekati usia 60 tahun, di saat semua masih berfungsi, akal kita masih berfungsi, kematangan kita masih berfungsi, pengalaman kita sudah sangat banyak, kita merasakan sendiri bahwa fisik kita semakin lemah, semakin lemah. Kita rasakan sendiri bagaimana faktor U benar-benar menjadi kenyataan. Dan pada saat seseorang merasa dirinya lemah, logikanya itu mudah banget kembali kepada Allah. Karena kita tahu bersama, saat seseorang merasa diri lemah, saat seseorang merasa diri zero, saat seseorang merasa diri kecil, kerdil, maka dia akan taat kepada yang maha besar. Dan sebaliknya, apabila seseorang merasa besar, merasa kuat, maka dia nggak akan mau tunduk. CEO nggak mau diatur-atur orang, hadirin. Dirut nggak mau diperintah. Menteri nggak akan mau dipanggil-panggil oleh stafnya, karena dia merasa besar, dia merasa tinggi. Adapun jika dia merasa diri rendah, merasa diri lemah, merasa diri akan kembali ke titik nadir, dia akan sadar, oh dia nggak bisa apa-apa di dunia ini. Dia akan bersimpuh kepada Al-Ali, Al-Azim, Al-Akbar, Al-Jabbar. Maka kalau dia nggak tobat juga pada saat dia lemah seperti itu, kelewatan, kata Nabi SAW. Nggak ada alasan buat hari kiamat. Wah lemah kok, Anda udah rasakan sendiri bagaimana asam urat, bagaimana osteoporosis, bagaimana jalan tegap tuh susah, lari ngos-ngosan. Anda lemah, lalu Anda masih menyombongkan diri di hadapan Rabbul Alamin, kelewatan lah. Orang sebandel apapun di Jakarta, begitu divonis dokter 3 bulan lagi Pak, itu nangis di hadapan Allah, karena dia tahu dia nggak bisa apa-apa lagi, buat semuanya semu. Nah begitu juga ketika seseorang akan mencapai 60 tahun, dia sudah paham bahwa dunia ini hanya penipu, dan dia akan terus melemah dan akan mendekati kematiannya. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yujawwizu dzalik, dan sangat sedikit yang bisa lebih dari 70 tahun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi hadirin, memasuki 60 tahun itu kematian di depan mata. Kalau Anda nggak tobat kepada Allah, ini penting. Hadirin, sampai di sini mungkin ini bukan pelajaran bagi kita,
Tapi coba kita lihat orang tua kita di rumah kita, di kampung kita. Kalau kita masih punya orang tua yang usianya sudah mendekati 60, apalagi sudah 60 tahun, all out hadirin. Jangan sampai mereka terkena hadis ini. Apapun alasannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini PR kita kepada orang yang selama ini memikirkan kita, memperjuangkan nasib kita, menjual sawahnya, kendaraannya, hartanya untuk pendidikan kita. Jika kita punya orang tua mendekati 60 atau 60 tahun, fokuskan konsentrasi kita kepada mereka. Karena kalau meninggalnya belum mengenal Allah, belum meresapi agama, berat. Harus ada waktu mendakwahi mereka, harus ada waktu pergi dan bersama mereka, harus ada waktu mengunjungi rumah mereka dan berbicara selayaknya seorang anak kepada orang tua. Dakwakan mereka dengan cara lemah lembut, dakwakan mereka dengan bijak. Kalau mereka meninggal tidak di jalan Allah, Allah tidak mau mendengar alasan apapun yang mereka sampaikan di hadapan Allah. Ini hadisnya, dan hadisnya Bukhari. Karena banyak anak muda itu melupakan orang tuanya, sibuk dengan teman-teman, sibuk dengan proyeknya, sibuk dengan karirnya. Lalu kita biarkan orang tua lepas dan masuk ke api neraka pada hari kiamat. Wallahi nggak boleh hadirin sekalian. Dan siapapun yang kita kenal dekat dengan kita, 60 tahun ini luar biasa. 60 tahun harus kita jadikan sebagai warning dalam kehidupan kita. Itu hadis ke-11. Kita masuk ke hadis ke-12. Hadis ke-12 dan 13. Lalu nanti kita akan sambungkan apa hubungan dan apa korelasinya. Hadis ke-12, anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Bu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qalbul kabiri syabban fitnatain fi hubbid dunya wa tulil amal. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati orang tua senantiasa muda dan senantiasa menjadi pemuda dalam dua perkara. Jadi hati orang tua, orang yang sudah tua, orang yang sudah sepuh, itu hatinya tetap muda, jiwanya tetap muda. Dan ini inti kajian kita pada malam hari ini. Jiwanya tetap anak muda dalam dua hal: hubbud dunia, cinta kepada dunia, dan panjang angan-angan. Nggak ada matinya kata-kata. Jadi hati orang tua, kalau antum lihat, kalau rekan-rekan lihat orang-orang usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu jiwanya masih jiwa anak muda. Dalam berapa perkara? Dua, hubbud dunia, cinta kepada dunia, wa tulil amal, dan terlalu panjang angan-angannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita lihat apa yang terdapat dalam lafaz Imam Muslim. Qalbu syekhi syabun ala hubbi tsnatain. Hati orang yang sudah tua itu tetap seperti anak muda dalam dua perkara: hubbul aish wal mal,
cinta kehidupan dunia dan harta. Jiwanya tetap anak muda. Dalam hal apa? Cinta dalam kehidupan dunia dan harta. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, qalbu syekhi syabun ala hubbi thnatain tulul hayati wa hubbil mal. Bahwa jiwa seorang yang sudah tua tetap seperti anak muda dalam dua perkara: panjang umur dan cinta kepada harta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nggak berhenti sampai di sini. Mari kita simak hadis yang ke-13 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakbaru banu Adam wa yakbaru ma'ahu ithnan." Anak Adam semakin besar dan bersamaan dengan itu semakin besar juga cintanya kepada dunia dan kehidupan, cintanya kepada harta dan kehidupan dunia. Dalam riwayat, ya haramu bunu Adam wa tashibbu minhu thnatan. Semakin tua seorang manusia, maka jiwanya semakin muda dalam cinta kepada harta dan ketamakan kepada umur. Jadi hadirin, semakin kita berumur, semakin cinta juga kita terhadap harta. Bahkan semakin usia kita lanjut, semakin muda juga jiwa kita terhadap harta dan kehidupan dunia. Ini nas, ini fakta, ini wahyu yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan Nabi itu benar banget. Benar. Saya ingin tanya, waktu antum dilahirkan oleh ibu antum, antum senang sama duit apa enggak? Enggak. Siapa yang ketika usia 1 tahun sudah senang dengan duit? Angkat tangan. Ini matre banget nih orang. Kelewatan. Nggak ada, kita nggak ada yang suka uang. Adik kita nggak suka uang. Kita punya keponakan usia 1 tahun, 2 tahun nggak suka uang. Enggak. Coba antum kasih $100 kepada keponakan antum yang usianya 2 tahun, dia apain? Disobek. $100. Disobek sama dia. Habis dia sobek, ngapain? Ketawa. Antum yang beringis, ya Allah $100 disobek. Kenapa? Karena yang cinta duit kita, bukan dia. Anak kecil nggak suka duit, anak kecil nggak suka harta. Ini sabda Nabi SAW. Nggak ada yang suka, nggak ada yang suka. Antum kasih iPhone antum ke anak kecil, dia apain? Dibanting sama dia, atau dicemplungin ke bank, terus diketawa deh. Ya Allah, bahagianya dia tersebut. Itu fakta loh. Semakin usia kita bertambah, semakin cinta kita kepada dunia. Semakin usia kita bertambah, semakin kita suka dengan harta. Anak kecil nggak suka apa-apa.
Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil dikasih baju merek apapun dipakai nggak? Dipakai. Dia nggak akan lihat nih mereknya apa. Enggak. Kita yang ribet banget pakai baju. Dikasih jam merek apapun dipakai sama dia. Kita yang sekarang pilih-pilih merek jam. Orang terkaya di Jakarta punya anak usia 2 tahun. Lalu karena sebuah kondisi, dia dengan ibunya terpaksa naik Espas. Kira-kira yang komplain siapa? Ibunya atau dia? Ibunya yang komplain. Dia mah gak komplain, tetap aja senang. 2 tahun gak ngerti apa, dia gak peduli mau naik S-Class kayak, mau naik Espas kayak, terserah. Yang pilih-pilih itu kita. Kenapa? Cinta dunia. Udah ngerti. Yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu tnan. Semakin besar anak Adam, dia semakin cinta dunia. Dia semakin tamak sama dunia. Bukan berkurang, enggak, semakin. Dan enggak berkurang. Enggak, bahkan semakin muda jiwanya. Pernah enggak melihat ada orang kakek-kakek atau nenek-nenek usia 80 tahun ulang tahun? Pernah lihat? Acara ulang tahun ke-80, lalu diberikan kue ulang tahun. Lalu kakek atau nenek itu nyanyi. Kira-kira nyanyinya sama apa tidak dengan nyanyian yang dinyanyikan oleh cucunya? Sama. Apa nyanyiannya? Panjang umurnya, serta mulia. Padahal 80 tahun nih, masih panjang juga. Masih ngarep juga panjang. Nggak ada yang mengaransemen lagunya tuh, nggak ada. Ki, nggak cocok sama Aki. Ini buat anak-anak SD, TK, SMP, SMA. Kalau Aki mah jangan panjang umur. Coba lagunya tentang kematian gitu, nggak ada. Semua panjang umur lagunya. Kenapa? Tamak, pengen hidup terus. Nggak ada yang, benar nggak? Kalau saya salah mau diluruskan ya. Saya belum tahu ada lagu ulang tahun khusus buat aki-aki, khusus buat opa-opa, khusus buat oma-oma, nggak ada. Kita nggak membahas hukum itu semua ya, tapi kita lihat di masyarakat lah, nggak ada. Itu menunjukkan apa? Tamak kepada dunia. Nggak ada yang mau mati cepat. Pengennya hidup lagi. Jiwa kita akan selalu mudah, bahkan semakin mudah dalam masalah harta dan cinta kepada kehidupan dunia. Semangat, terus semangat. Coba untuk melihat nenek-nenek atau oma-oma yang kaya raya dan tidak pernah tersentuh hidayah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Lihat penampilannya, masih pakai berlian nggak? Masih disasak? Masih. Sasaknya tinggi banget. Padahal 85 tahun tuh ya nenek. Tuh. Jinjingnya tas bermerek masih. Nggak ada yang berkurang. Dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus benar-benar kita camkan, kita renungkan. Bahwa di setiap diri kita ada kecintaan kepada dunia, ada kecintaan kepada harta.
yang apabila tidak kita sikapi dengan bijak, habis kita. Jadi pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ke-12 dan ke-13, yang pertama, bahwa slogan muda foya-foya mati masuk surga itu ilusi syaitan. Slogan sekarang kita nikmati masa muda, lalu kita tobat ketika usia 50 atau 60 tahun, itu omong kosong. Jangan tertipu. Bro, kita masih muda nih, kita senang-senang aja. Nanti kita tobat nanti ketika kita sudah pensiun. Enggak semudah itu. Kenapa demikian? Karena kecintaan kepada dunia itu semakin besar, bukan semakin surut. Maka sebelum mengkristal di usia tua, tobat dari sekarang. Karena terus gak ada habis-habisnya. Gue mau ngerjain project ini dulu deh, habis selesai project ini gue pensiun. Gak ada. Karena dari tahun ke tahun Anda semakin tamak kepada dunia. Gak ada cerita. Kalau kita gak atur dari sekarang, kita akan dikendalikan oleh dunia. Karena itu terus. Gak ada habis-habisnya. Dan kalau kita sampai usia 60 tahun, itu susah banget berubahnya. Sebagaimana kita katakan, sudah mengkristal, sudah mendarah daging, sudah mengakar. Seperti antum ingin mencabut sebuah pohon yang sudah berusia ratusan tahun, nggak bisa. Makanya sebelum seperti itu dan masih menjadi tunas, cabut. Jadi kita kan pas masih muda seperti ini, itu kan senang sama dunianya. Nah, antum perlu pikirkan, ketika usia antum 60 tahun lagi, itu kecintaannya lebih besar dari sekarang. Sabda Nabi, lebih besar, bukan mencium, lebih besar. Nabi yang menyatakan, dan Nabi nggak mungkin bohongin kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi nanya diri kita aja deh, sekarang gue suka dunia nggak? Suka duit? Suka. Maka di usia 50-60 tahun kita semakin suka sama duit, nggak mungkin berkurang. Jadi sekali lagi slogan, yang penting kita nikmatin dulu deh masa muda. Insya Allah deh, ketika tua insaf, nggak semudah itu. Karena hasrat itu semakin besar, bukan semakin menurun. Jiwa seluruh orang tua tetap muda dalam melihat duit dan dalam ketamakan untuk hidup selama-lamanya. Nggak ada yang mau mati. Jadi sebelum itu mengakar, sebelum itu mengkristal, sebelum itu mendarah daging di dalam hati kita, keluar. Hadirin, saya ingin tanya, menurut antum, hijrah di masa muda seperti kita sekarang, di tengah-tengah teman-teman yang bergelimang harta, yang tenggelam dalam kehidupan dunia, susah apa sulit? Susah deh. Susah atau mudah? Susah. Maka kalau antum tobat di usia 50 tahun, lebih susah dari hari ini. Demi Allah, lebih susah lagi. Susah. Kita keluar dari dunia ini sekarang susah banget. Di usia 60 tahun lebih susah.
Semakin antum tunda taubat, semakin susah antum keluar dari kubangan dunia. Semakin susah. Saya tidak mengatakan mustahil ya. Banyak, kita tahu mungkin yang ada di sini ada yang taubat di usia 50 tahun, 55 tahun, tapi susah banget. Jangan ambil resiko, main safety player lah. Kalau masalah dunia kita safety player, kenapa masalah akhirat kita ambil resiko? Lebih susah. Nabi yang mengatakan semakin susah. Jadi yang ada di hadapan kita mau susah atau susah banget gitu loh. Jadi bukan mau tahu atau mau tahu banget ya, apa sih? Mau tahu aja, mau tahu banget. Nah ini pilihan depan kita, mau susah atau susah banget, itu aja. Kalau mau susah sekarang, susah banget nanti. Semakin kita tunda, semakin susah, semakin susah, semakin susah, semakin susah. Kita pakai jilbab, itu susah, susah lah. Apalagi kalau kita diberikan kecantikan oleh Allah SWT, susah banget. Tapi kalau kita tunda, itu semakin susah, semakin susah, semakin susah. Susah loh. Antum coba rayu nenek-nenek usia 70 tahun yang nggak pernah kenal jilbab pakai jilbab. Susahnya luar biasa. Susah. Padahal cantik? Enggak, Sarah. Intinya bukan kecantikan. Intinya bukan kecantikan. Ada tuntutan pekerjaan? Enggak. Orang udah nikmatin masa tuanya. Ada sesi pemotretan? Enggak ada. Tapi suruh pakai jilbab, susahnya minta ampun. Susah. Demi Allah susah. Jadi itu syaitan nanti aja deh gitu loh. Kan kamu ini lagi laku sekarang, semua nyari kamu, semua pengen ngelihat wajah kamu. Rambut kamu tuh cocok banget dengan iklan sampo. Enggak. Anda tunda semakin susah, semakin susah. Walaupun nggak laku lagi Anda itu. Tapi ini masalah mental. Nabi yang mengatakan ini bukan sugesti. Saya di sini bukan motivator. Saya hanya seseorang yang menyampaikan sabda Nabi SAW. Silakan tinggal terima atau tidak. Tapi nas dari Nabi kita SAW. Semakin susah. Kita tahu pekerjaan kita haram, keluar. Karena semakin itu semakin berat, semakin susah, semakin sulit, semakin terjerat. Karena saya ingin tanya, kalau kita tetap bertahan di perusahaan tersebut, karir kita naik apa enggak? Naik. Kalau dengan gaji 20 juta kita nggak berani keluar, gimana kalau gaji kita 200 juta? Berat tuh hati itu. Tak mudah loh. Ini sabda Nabi, jiwa kita akan terus muda dalam masalah harta, dalam masalah dunia. Sekarang itu hanya permainan syaitan, talbis iblis. Udah nikmatin masa muda deh. Nanti pakai jilbab nanti aja. Ngaji itu bisa nanti pas pensiun. Enggak, sekarang. Bukan nunggu pas pensiun, susah banget. Sekarang. Bukan nunggu. Semakin tua semakin susah, mengakar hadirin. Dan kalau itu terjadi, tidak ada uzur di hari kiamat nanti. Tidak ada uzur. Barang siapa yang Allah berikan usia sampai 60 tahun ke atas, seluruh alasan yang nggak diterima oleh Allah. Sekarang semua sepakat susah, tapi kapan lagi? Pilihan hanya susah atau susah banget itu aja. Tapi susahnya itu di fase awal. Fase awal, kesananya gampang. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa, surat Al-Lail.
Barang siapa yang suka memberi dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan yakin dengan pahala, dengan janji Allah, dengan surga, fasanyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan hal itu semua. Mudah. Tapi kan semua sepakat, seluruh fase adaptasi itu berat. Ketika kita pindah rumah, pasti minggu-minggu pertama tuh nggak nyaman. Sama, ketika kita hijrah, fase awal tuh berat, tapi sabar dong. Surga nggak mudah. Nabi SAW bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi yarjannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu tidak murah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Surga nggak murah dia. Masuk Dufan mahal, masa surga murah? Nggak mungkin, logika mana yang bisa terima? Harus berani fight. Kalau nggak dapat. Dan kita sampaikan hadis Nabi SAW, nggak ditambah, nggak dikurangi. Kalau kita tunggu 60 tahun, repot kita, kesulitan kita. Dan kalau itu terjadi, kalau su'ul khatimah, habis. Ini yang perlu kita catat. Jangan menunggu sampai mengakar. Yahrumu bunu Adam wa tashibbu minhu thnatan. Semakin tua seorang manusia, maka semakin muda juga jiwanya dalam tamak kepada harta dan dunia. Terapkan di segala bidang. Dan kita akan mengatakan shadaqah Rasulullah, yang pada saat muda atau pada saat ini masih main perempuan, berhenti. Gak bisa, berhenti. Karena jangan berpikir semakin kita tua hasrat itu semakin berkurang. Enggak, sama sekali enggak. Kita tahu lah dari artikel, owner majalah Blue yang paling terkenal di dunia usianya berapa? Majalahnya pernah masuk ke Indonesia dan dicekal, salah satu dicekal, alhamdulillah. Tapi ownernya usia berapa? Itu masih seks party, hadirin sekalian. Sudah tua, tuanya luar biasa. Tapi masih doyan perempuan, doyan. Istrinya muda-muda semua, bintang-bintang mereka. Itu bukti loh. Kita hanya kasih fakta. Falyatabiru ya ulil albab, ambil pelajaran wahai orang yang mau berpikir. Semakin kita tunda, semakin mengakar. Semakin mengakar. Bukan semakin mudah, semakin mengakar. Dan habis kita. Apapun alasan yang kita sampaikan di hadapan Allah, Allah nggak akan dengar. Itu pelajaran yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran yang kedua, bahwa ketika kita membaca hadis ini, maka kita harus melakukan tindakan preventif.
untuk diri kita. Yang pertama jelas taubat kepada Allah, keluar dari kubangan dunia. Dan saya ulangi kembali, ini bukan masalah kekayaan. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Nabi Sulaiman kaya, Nabi Daud kaya. Tapi ini adalah pola pikir ketika seseorang diperbudak oleh dunia, tenggelam dalam hegemoni dunia. Taubat kepada Allah. Yang kedua, bahwa jiwa muda kita yang satu ini harus kita tundukkan dengan ilmu agama. Nggak bisa nggak, harus ilmu. Penawarnya itu ilmu. Penawarnya adalah Al-Quranul Karim. Penawarnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang ingin keluar dari belenggu dunia, dia harus ngaji, hadirin. Dia harus mempelajari Al-Quranul Karim. Dia harus menuntut ilmu. Mentadaburi Al-Quran, karena itu obatnya, itu penawarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 57, Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang nasihat dari Rabb kalian, telah datang Al-Quranul Karim, wasyifa, dan obat penyembuh, lima fis sudur, seluruh penyakit yang ada di dalam jiwa dan dada kita. Ini obat seluruh penyakit hati, termasuk hubbu dunia, cinta kepada dunia. Allah yang berfirman, kalau mau obatnya ini Al-Quranul Karim. Kalau kita nggak punya waktu untuk membaca, kalau kita tidak punya waktu untuk mengkaji, membahas, mentafsirkan Al-Quran, nggak bisa. Karena ini sudah sunnatullah. Semakin kita berumur, semakin mengakar, semakin muda. Serumnya hanya ini, Al-Quranul Karim. Jutaan orang cerdas gagal dalam membendung hasrat dunianya. Gagal. Mereka tenggelam. Dan jangan ditanya kecerdasan mereka. Kita harus kembali kepada Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, duduk di majelis ta'lim. Harus ada waktu. Kalau kita nggak punya waktu untuk belajar, habis kita. Apalagi kita hidup di Jakarta, harus ada waktu. Seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Nggak lama kok, paling 2 jam. Allah kasih kita 7 kali 24 jam, masa kita nggak bisa kasih 4 jam, 6 jam untuk belajar? Untuk kita kok, bukan untuk ustadznya. Ustadznya udah punya ilmu, kita. Bukan untuk Allah, Allah nggak butuh kita. Nggak ada yang datang ke pengajian, nggak ada masalah. Kita yang ingin menata hati, kita yang nggak ingin tenggelam, kita yang nggak ingin hancur di dunia dan di akhirat. Kita jangan merasa dibutuhkan oleh Allah. Kita nggak belajar, kita nggak hijrah, nggak ada masalah. Allah masih punya stok hamba yang tanpa batas.
sedangkan kita hanya punya satu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, belajar. Allah yang mengatakan obatnya Al-Quran, seluruh penyakit hati itu obatnya Al-Quran, nggak ada yang lain. Adapun kita cari ahli dunia, semua sandiwara, wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Karena ilmulah orang-orang seperti Abu Hurairah, Bilal, Ahlu Suffah yang hidup di bawah garis kemiskinan itu bisa bahagia, bisa tenang, bisa sabar, bisa nyaman, nggak pernah ngiri, nggak pernah hasad sama yang kaya. Dan dengan ilmulah orang-orang sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman yang sangat kaya raya itu tidak pernah meremehkan orang lain, tidak pernah tenggelam dalam kekayaannya. Ini karena dengan kita mengkaji Al-Quran, kita tahu hakikat dunia, kita tahu apa yang harus kita cari, kita tahu bagaimana akhirat, bagaimana adab neraka, bagaimana hakikat orang kaya, dan bagaimana status orang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus belajar, nggak bisa enggak. Lalu tadabburi, lalu amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, hadirin sekalian, yang terakhir, bergaul. Kita harus punya komunitas. Cari orang-orang yang bisa mengendalikan hatinya, yang bisa meredam gejolak jiwa muda terhadap dua perkara tersebut. Bergaul dengan mereka. Almaru ala dini khalili, seseorang itu di atas agama sahabatnya. Bergaul dengan orang soleh itu seperti bergaul dengan seorang penjual minyak wangi. Kita akan kena deh, kita akan kebagian sisi positifnya. Itu akan pengaruh, atmosfernya beda. Kenapa sahabat bisa menjadi orang-orang istiqomah? Karena gaulnya selalu dengan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 101, "Wa kaifa takfurun?" Bagaimana kalian bisa murtad wa antum tutla alaikum ayatullah? Bukankah faktor yang pertama kalian senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'an dibacakan di hadapan kalian? Faktor yang kedua, wa fikum rasul, kalian hidup bersama Rasulullah SAW. Dua faktor sebagai garansi sahabat tidak mungkin murtad, sahabat pasti istiqamah, sahabat tetap tegar di atas fitnah-fitnah dunia. Dua faktor. Faktor yang pertama, wa antum tutla alaikum ayatullah, kalian senantiasa mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, kalian selalu ngaji, kalian selalu membahas Al-Quran. Faktor yang kedua, wa fikum rasul, Rasul hidup di tengah-tengah kalian. Lingkungan itu penting. Kita ini lemah, kita sangat terbawa dengan lingkungan kita, maka kita butuh lingkungan yang bisa meredam jiwa muda di dalam dada-dada kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang cinta dunia, habis kita. Jadi di dalam diri kita udah cinta banget sama dunia, ketemu orang yang begitu lagi, cocok lah, dapat udah, lupa udah sama dunia. Kita harus cari orang-orang yang zuhud, orang-orang yang mengingat kita kepada akhirat, orang-orang yang mengingat kita bahwa waktu ini tidak lama, orang-orang yang bisa mengingatkan kita bahwa besok bisa jadi kita mati, sehingga khayalan itu hilang dari benak kita. Orang-orang yang bisa mengingatkan kita bahwa semakin banyak uang kita, semakin banyak pertanyaan Allah pada hari kiamat. Kata Ali bin Abi Thalib, harta Anda kemungkinannya dua. Kalau itu haram, maka akan menghadap Anda pada hari kiamat. Kalau itu halal, maka akan semakin memperbanyak pertanyaan Allah kepada Anda pada hari kiamat. Beda lah orang yang punya 5M seumur hidupnya dengan orang yang punya 50M. Auditnya banyakkan mana? 50M. Dan yang mengaudit Allah Subhanahu wa taala, Anda sanggup?
Kita butuh sahabat yang seperti itu, yang ingatkan kita terus, ingatkan kita terus, ingatkan kita terus. Kita tenang. Nggak dapat project kita santai. Kalah tender kita nyaman. Paling nggak hikmahnya tender ini nggak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kan udah simpel. Tapi kalau dikit-dikit dunia lagi, dikit-dikit dunia lagi, habis kita pada hari kiamat. Oleh karena itu hadirin sekalian, inilah yang dimaksud jiwa muda dalam kajian kita. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya atau memberikan koreksi dari apa yang saya sampaikan, saya buka kesempatan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.